Timnas Indonesia U23 memulai langkah mereka di Piala AFF U23 2025 dengan cara yang tak main-main. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, skuad Garuda Muda tampil menggila dan menghancurkan Brunei Darussalam U23 dengan skor telak 8-0. Kemenangan besar ini langsung mengangkat posisi Indonesia ke puncak klasemen grup A. Jens Raven menjadi bintang utama di malam itu. Penyerang keturunan Belanda tersebut mencetak 6 gol dalam satu pertandingan. Sebuah pencapaian luar biasa yang jarang terlihat di level internasional. Sisa 2 gol lainnya dicetak oleh Arkan Fikri dan Rayhan Hanan yang tak kalah impresif dalam membongkar pertahanan Brunei. Namun, di balik kemenangan besar ini ada catatan menarik yang menggelitik. SUGBK yang biasanya bergemuruh saat timnas berlaga justru terasa lengang. Hanya sekitar 2.000 penonton hadir menyaksikan pesta gol Garuda Muda. Ironi ini membuat banyak pihak termasuk Ketua Umum PSSI angkat bicara. Meski memang besar dan juga perhatian publik justru tertuju pada minimnya jumlah penonton yang hadir di stadion, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan respons lugas soal fenomena ini. Menurutnya ekspektasi lawan Brunei yang dianggap mudah mungkin membuat banyak orang enggan datang langsung. Ya mungkin ekspektasi Indonesia lawan Brunei di atas kertas menang. Tadi di babak awal 7-0, ya mungkin ekspektasinya akan mulai meningkat. Saya yakin para penonton akan dukung Indonesia lawan Filipina, ujar Erick Thohir. Ia juga menekankan pentingnya kehadiran penonton saat melawan Malaysia di laga ketiga nanti. Erick Thohir mengingatkan bahwa tim ini bukan sekedar tim U23 biasa. Rata-rata usia pemain hanya 20 tahun, yang berarti mereka juga disiapkan sebagai tulang punggung masa depan sepak bola Indonesia. Jadi ini kita ya yang bilang bahwa memang yang namanya regenerasi tim nasional U17 sekarang U23, tapi rata-rata U21 yang kita harapkan ke depan, ucapnya. Laga terakhir grup A kontra Malaysia diprediksi akan sengit. Rivalitas klasik di Asia Tenggara plus performa mengesankan Garuda Muda seharusnya bisa menjadi magnet bagi para pecinta sepak bola untuk datang langsung ke stadion. Erick Thohir pun berharap atmosfer stadion bisa kembali menggelegar. Saya maunya ramai, kan tergantung supporternya. Kemarin di beberapa acara Piala Presiden saja pembukaan bisa 41.000. Saya harapkan ya paling timnya bisa 30.000. Kenapa tidak? Ungkap Erick yang juga ia mengajak publik untuk memberi dukungan penuh, bukan hanya untuk tim senior tapi juga generasi penerusnya. PSSI juga mengingatkan bahwa kehadiran penonton adalah bentuk nyata dukungan untuk proses regenerasi. Apalagi dengan Malaysia sebagai lawan, semangat membela merah putih tentu akan semakin membara. Sudah saatnya tribun SUGBK kembali penuh oleh lautan merah putih. Timnas U23 memang baru memulai langkah, tapi langkah ini terlihat sangat menjanjikan. Kemenangan besar hanyalah awal. Tantangan sesungguhnya akan datang dan Garuda Muda tak boleh berjuang sendirian. Kemenangan 8-0 Timnas Indonesia U23 atas Brunei Darussalam melahirkan sejarah baru di turnamen Piala AFF U23. Selain membawa hal baik, kemenangan ini juga melahirkan 3 sejarah baru bagi Timnas Indonesia. Kemenangan ini menjadi Timnas Indonesia U23 untuk pertama kalinya bisa menang di pertandingan pertama sepanjang keikutsertaannya di Piala AFF U23. Di 2 edisi sebelumnya, Timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Myanmar 2019 dan kalah 1-2 dari Malaysia 2023. Berikutnya, kemenangan atas Brunei juga menjadi kemenangan terbesar yang pernah terjadi di turnamen Piala AFF U23. Skor telak 8-0 menjadi margin kemenangan terbesar yang pernah diraih Timnas Indonesia U23 di turnamen ini. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 hanya mampu menang dengan skor mencolok 3-1 saat mengalahkan Thailand pada 2023. Kemudian mengalahkan Kamboja 2-0 pada edisi 2019. Kini di bawah pelatih Van den Broek, Timnas Indonesia U23 berhasil menang dengan skor 8-0. Berikutnya sejarah yang juga tercipta usai laga versus Brunei itu adalah rekor gol striker muda Jens Raven dengan torehan 6 gol gawang Brunei. Pemain berusia 19 tahun ini langsung menjadi pencetak gol terbanyak di Timnas Indonesia U23 dalam satu pertandingan. Jens Raven secara resmi melampaui rekor milik Marius Manewar 2019 dan Ramadan Sananta 2023. Catatan ini menjadi sejarah baru yang akan terus dikenang sepanjang sejarah turnamen. Dengan performa Timnas Indonesia U23 yang impresif, kini mereka menjadi salah satu favorit untuk menjadi pemenang turnamen.
Jan Reven dan kawan-kawan kini semakin dibebani ekspektasi tinggi untuk bisa melaju jauh di turnamen Piala AFF 2025 ini. Gerard Van den Bergh mengawali karirnya sebagai pelatih timnas Indonesia U23 dengan gemilang. Dalam laga pembuka grup A Piala AFF U23 2025 melawan Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 15 Juli 2025 malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda Muda berhasil meraih kemenangan telak 8-0. Di bawah komando pelatih asal Belanda, Timnas Indonesia U23 menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak 8 gol tanpa balas. Kemenangan fantastis ini sekaligus menorehkan sejarah baru sebagai debut paling sukses bagi seorang pelatih di Timnas Indonesia U23, baik dari segi kemenangan maupun produktivitas gol. Bintang lapangan pada malam itu tak lain adalah Jens Reven yang berhasil mencetak double hat-trick alias 6 gol. Performa impresif Reven disusul oleh gol-gol indah dari Arkan Fikri di menit ke-20 dan Raihan Hanan di menit ke-34, melengkapi pesta gol Timnas Indonesia U23. Kemenangan besar ini menjadi sinyal positif bagi perjalanan Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Di bawah asuhan Gerard Van den Bergh, Garuda Muda tampak siap menghadapi tantangan selanjutnya dan juga membuktikan diri di kancah Asia Tenggara. Berikut ini ada beberapa daftar pelatih yang memulai laga debut bersama Timnas Indonesia U23. 2011 Indonesia vs Hong Kong 4-0, pelatihnya Sadur Rahmat Darmawan. 2011 Indonesia vs Turkmenistan 1-3, pelatihnya Alfred Riedel. 2012 Indonesia vs Australia 0-1, pelatihnya Aji Santoso. 2013 Singapura vs Indonesia 1-1, pelatihnya Rahmat Darmawan. 2014 sampai 2015 Indonesia vs Malaysia 3-0, pelatihnya Aji Santoso. 2017 sampai 2018 Indonesia vs Malaysia 0-3, pelatihnya Luis Milla. 2019 Indonesia vs Myanmar 1-1, pelatihnya Indra Safri. 2021-2022 Indonesia vs Tajikistan 2-1, pelatihnya Shin Tae-yong. 2023 Indonesia vs Lebanon 1-2, pelatihnya Indra Safri. 2023-2024 Indonesia vs Malaysia 1-2, pelatihnya Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerard Van den Bergh mengungkapkan aspek yang perlu diperbaiki anak asuhnya usai menang telak 8-0 atas Brunei Darussalam di fase grup Piala AFF U23 2025 pada Selasa 15 Juli. Tim Garuda Muda tampil ciamik di babak pertama dengan 7 gol tercipta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun di babak kedua pemain mulai kendur dan hanya 1 gol tambahan bisa diciptakan. Jadi memang benar kita sudah bermain baik dan ada beda di babak pertama dan babak kedua. Saya senang dengan tim saya, tetapi memang harus diakui ada beda kualitas antara babak pertama dan kedua. Ini harus diselesaikan dengan sesi latihan agar kualitas para pemain bisa lebih setara, ucap Van den Bergh usai laga. Pelatih asal Belanda itu tidak memungkiri senang dengan tampilan timnya, meski tak menepikan juga perbaikan yang meski dilakukan. Saya rasa jika lihat laga hari ini, babak pertama sangat bagus dan saya rasa kita benar-benar meningkatkan level permainan kami 2 tingkat. Tapi memang kami harus berkembang lebih lagi dan harus terus membuka kemungkinan untuk bermain lebih baik di laga selanjutnya, katanya. Misal ada final pass, finishing yang harus saya perbaiki. Dan memang di setiap laga kita harus berkembang dan meningkatkan diri. Kita tidak boleh merasa puas, katanya lagi. Striker Timnas Indonesia U23 Jens Reven menjadi bintang kemenangan di laga ini. Pemain anyar Bali United itu mencetak 6 gol alias double hat-trick ke gawang Brunei. 2 gol lainnya dari Timnas Indonesia U23
diceploskan oleh Arkan Fikri dan Raihan Hanan.